Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini, kita coba gali nih satu ide penting dari bab 12 buku Everless. Idenya ini mungkin agak bikin kaget ya. Gimana caranya melipat gandakan hasil, tapi bukan dengan kerja lebih keras. Malah sebaliknya, dengan ngajarin orang lain. Tapi bukan cuma ngajar biasa, ngajarin mereka cara buat ngajar lagi. Kita fokus ke konsep lift, memanfaatkan kekuatan 10. Anda pernah kepikiran nggak sih, kok bisa ya sebuah ide, atau mungkin gerakan gitu, nyebarnya cepet banget? Atau gimana caranya kita bisa, bikin dampak yang berkali-kali lipat tanpa harus kita sendiri yang kerja terus-terusan? Betul. Jadi sumber kita kali ini ngasih lihat soal kekuatan ngajar orang lain untuk jadi pengajar juga. Intinya itu gimana kita bisa dapat semacam hasil residual, jadi hasil yang terus ada gitu dari satu usaha awal. Nah, ngajarin orang lain, apalagi ngajarin mereka biar bisa ngajar lagi, itu salah satu cara paling kuat buat mencapai itu. Hasil residual ya. Jadi kayak investasi waktu di depan, hasilnya ngalir terus gitu. Persis, investasi sekali, panennya berkali-kali. Menarik, menarik. Konsep investasi waktu ini kedengerannya bagus. Ada contoh nyata nggak dari buku ini? Biar lebih kebayang gitu. Ada contoh yang bagus banget. Project Protect, waktu awal pandemi dulu, target mereka itu, ambisius banget. Mau bikin 5 juta masker. Cuma dalam 5 minggu. Kalau dipikir-pikir kan, hampir nggak mungkin ya. 5 juta, 5 minggu, gila sih. Terus gimana caranya itu? Nah, kuncinya itu bukan cuma rekrut relawan sebanyak-banyaknya. Tapi mereka latih dulu nih sekelompok orang inti. Cara bikin masker, terus direkam, jadi video pendek. Cuma 5 menit dan dibikin gampang banget buat diikuti. Oh, jadi ada videonya? Iya, video ini jadi kayak alat ajarnya gitu. Relawan yang udah dilatih ini, mereka nggak cuma bikin masker, tapi juga pakai video itu buat ngajarin relawan baru. Oke. Jadi satu orang ngajarin beberapa orang, terus orang-orang itu ngajarin lagi yang lain pakai video yang sama. Tepat. Jadi kayak efek bola salju. Minggu pertama 10.000 relawan, dalam 5 minggu udah jadi 50.000. Dan target 5 juta masker itu akhirnya tercapai. Nah, ini dia kekuatan eksponensial dari mengajar untuk mengajar. Wow, itu benar-benar melipat gandakan usaha secara, ya ampun, masif banget ya. Tapi tadi kuncinya di video 5 menit yang gampang diikuti itu kan? Berarti cara kita ngajarnya juga harus efektif dong ya, biar gampang ditiru orang lain. Buku ini katanya menyoroti soal kekuatan cerita. Bener gitu? Betul sekali. Coba deh, Anda ingat dongeng Aesop. Itu kan udah ribuan tahun umurnya. Kenapa coba bisa awet banget? Karena gampang diingat kali ya, anak-anak aja suka. Nah, itu dia. Format cerita itu bikin gampang diingat, gampang dipahami, dan yang paling penting, gampang diceritain lagi. Cerita itu bisa mengubah pendengar yang pasif jadi calon penyebar pesannya. Jadi aktif dia. Kalau Anda bagi cerita yang berkesan dan simple, orang lain tuh cenderung bakal ceritain lagi. Dan ini tanpa sadar juga nguatin pemahaman kita sendiri sebagai pengajar awal. Penulisnya bahkan cerita pengalaman pribadi soal kakeknya. Gimana kalau tanpa cerita intisari hidup seseorang itu bisa hilang begitu aja? Oke, cerita emang kuat ya buat bikin pesan nempel dan gampang di-share. Tapi pas nyebar dari satu orang ke orang lain, ada risiko pesannya jadi beda nggak sih? Atau jadi terdistorsi gitu? Gimana caranya biar inti pesannya tetap sama dan sederhana? Nah, ini pertanyaan bagus. Ini bawa kita ke prinsip berikutnya, aturan Sesame Street. Sesame Street, acara anak-anak itu? Iya, betul. Idenya simpel banget. Bikin pesan Anda sesederhana mungkin. Semudah acara Sesame Street itu. Tujuannya, biar susah banget disalahpahami. Dulu, Edgy Lovely waktu di PNG, dia pakai slogan yang super simple. Diulang-ulang terus biar nempel di kepala semua orang. Contoh lain di buku, ada perusahaan software global. Karyawannya 100.000 orang. Susah banget kan nyamain visi strateginya? Wah, iya pasti susah itu. Terus solusinya gimana? Solusinya bukan presentasi yang rumit atau dokumen tebal, tapi cuma sketsa sederhana di papan tulis. Bisa dijelasin cuma dalam 10 menit. Sketsa 10 menit? Iya, sketsa simpel ini terus diajarin dari manajer ke timnya, tim ke anggota lain, gitu terus. Simpel, visual, gampang banget ditiru. Hasilnya, pemahaman strategi jadi konsisten di seluruh dunia, padahal karyawannya banyak banget dan beda-beda negara. Oke, jadi resepnya itu kombinasi ya, cerita yang menarik perhatian,
Sama pesan yang super simple, kayak Sesame Street. Biar ide atau skill itu bisa nyebar luas lewat orang lain. Jadi kepikiran nih ya, pesan penting apa sih yang kita punya, yang mau kita sebarin? Terus gimana caranya bikin pesan itu nular pakai cara ini? Betul sekali. Mengajar orang lain untuk mengajar, pakai cerita dan kesederhanaan, itu aktivitas yang punya daya ungkit luar biasa. Anda kayak mengerahkan kekuatan 10 atau bahkan ribuan orang lain buat nyebarin pesan atau skill Anda. Ini bukan soal kerja keras, tapi kerja cerdas. Dan ini nyambung lagi ya ke ide besar buku Effortless itu sendiri, mencapai hasil maksimal dengan usaha yang seminimal mungkin atau yang berkelanjutan gitu. Persis. Mengajar ini jadi salah satu pengungkit atau lever utamanya. Sama pentingnya kayak kita belajar prinsip dasar, learn, otomatisasi tugas, automate, bangun kepercayaan, trust, sama mencegah masalah sebelum terjadi, prevent. Semuanya intinya soal investasi cerdas di awal buat dapetin hasil jangka panjang yang berlipat-lipat. Baiklah. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu hal yang bisa Anda renungkan. Coba pikirin satu ide atau mungkin skill penting yang Anda punya. Gimana kalau Anda nggak cuma bagi ini tuh, tapi sengaja, secara strategis, Anda rancang cara biar orang lain juga bisa ngajarin skill itu. Coba bayangkan efek dominonya. Dampak berlipat ganda apa yang bisa Anda ciptakan? Sampai jumpa di pembahasan mendalam kita berikutnya.